Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi sudah MSCI, sekarang kita lanjutkan lagi ke bahasan berikutnya di saham emas ya. Nah, di sini BRMS nggak masuk lagi karena udah dibahas di MSCI ya. Jadi, kalau teman-teman pengen lihat bahasannya BRMS tuh masuknya ke MSCI ya. Nah, untuk yang pertama HRTA. Nah, sebenarnya sebelum masuk ya ke saham emas ya akan lebih relate kalau kita bahas dulu komoditasnya yaitu emas ya. Nah, di sini kita pakai lihat pairnya di XAU USD. So, yang namanya emas bagus banget ya rally-nya. Jadi, ya sebenarnya safe haven seperti emas kalau teman-teman investasi ya dari 21 Agustus ya udah cuan 30% ya kan peak-nya ya. Tapi kalau misalnya ya ke sekarang gitu kan ya 20% ya lumayan lah ya. Nah, tapi ya balik lagi. Sebenarnya kan ya overall gitu ya. Overall kita bisa ngelihat yang namanya harga emas ya naik gitu. Berarti kan sebenarnya ini akan mengimpact lah. Ini akan berimbas pada kita bilangnya fundamentalnya si saham-saham emas ini. Kenapa ya? Karena ya ibaratnya barang yang mereka dagangkan harganya naik. Ya udah pasti cuannya mereka naik. Simpelnya gitu kan. Ya ibaratnya jualan telur sekilo 28.000. Tapi kalau misalnya peternaknya eh, barangnya dikit, harga telurnya jadi naik lah. Let's say harga telurnya naik dah, mendekati lebaran, mendekati tahun baru kan. Karena misalnya peternak telurnya pada pulang kampung. Ya udah pasti dong kalau misalnya harganya telur jadi dari 28.000 misalnya jadi 35.000, yang cuan siapa yang cuan ya si ininya lah ya penjual telur ya kan. Kenapa ya? Karena harga komoditas yang dijual naik. Gitu kan. Nah, ini juga sama kurang lebihnya sama si saham-saham emas. Ya terlepas dari koleksi yang terjadi kita melihat ya ini kan sebenarnya sangat-sangat membantu fundamentalnya saham-saham emas karena ya si komoditasnya atau si barang yang mereka produksi dan mereka jual ya harganya naik gitu kan. Dan bagusnya ya selama dari Oktober di sini kita ngeliat ya secara struktur masih ada kenaikan ya potensi naik lagi masih ada ya biasa ya kalau tensi makin besar dan juga demand daripada emas untuk de-dollarization gitu ya masih bermain ya dan demand daripada bank sentral di seluruh dunia naik ya potensi untuk yang namanya emas naik ya masih ada gitu. Dan good newsnya adalah ya saham-saham tambang-tambang ini akan diuntungkan gitu kan terlepas dari koreksinya gitu. Jadi untuk mungkin long termnya salah satu play lah yang bisa kita mainkan kalau misalnya kita ngelihat dari sektornya kita ngomongnya kayak gitu ya gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung coba loncat ya ke sahamnya yang pertama di si HRTA gitu ya. Nah, untuk HRTA sama tetap kita lihat dari year to date-nya gitu ya. Jadi dari 1 tahun ini pergerakannya udah seberapa banyak sih HRTA. Kenapa Mas saya mau jelasinnya gitu supaya teman-teman tahu, oh ini udah naiknya sekian gitu. Jadi udah bisa pasang rem kalau mau masuknya terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya koreksi atau kalau teman-teman mau masuk udah koreksi udah tahu nih alasannya apa. Jadi year to date sekarang naiknya udah 3.370%. Dari Januari harganya 300, sekarang harganya sudah ya 1.455. Jadi ya terlepas dari apapun itu ya teman-teman tahu kalau udah orang masuk di Januari cuannya udah ada yang 370% ya. Kalau teman-teman besok baru beli ya teman-teman misalnya baru naik 5%, ada orang yang cuan udah di atas 370%. Gitu ya. Karena naiknya udah tinggi. Bukan mau nakut-nakutin, tapi supaya teman-teman paham, oh ini naiknya udah tinggi. Oke, masih bisa naik nggak? Masih bisa. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah seandainya nanti jatuh, seandainya nanti koreksi, ya jangan lupa si bro ini dari Januari naiknya udah tinggi. Oke, sekarang kalau tadi kita bahas ya pergerakan harganya selama kurang lebih dari Januari ke November, sekarang kita ngelihat nih untuk pergerakan harganya ya kurang lebih 3-4 minggu ke belakang gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat adalah 1.700 ya, harga tertingginya all time high dan kemudian terjadi rejection. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat yang namanya sebuah pergerakan tren, ya selama dia masih naik, sebenarnya kita masih bisa lakukan yang namanya follow the trend. Caranya gimana? Ya, kayak gini ya, simpelnya tuh kayak gini. Jadi, supaya teman-teman juga tahu, nah, misalnya dia koreksi nih,
ya kan? Ya udah, ini teman-teman bisa beli di buletan si kuning ini ya. Kemudian dia koreksi lagi, di sini teman-teman beli. Jadi tetap bisa follow the trend gitu ya. Nih, kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya dia koreksi ya tunggu dulu gitu kan. Tunggu dulu, beli lagi, baru nanti lanjut lagi naik. Jadi kalau masih uptrend ya masih bisa dimanfaatkan, tapi udah tahu nih, oh jadi dia year to date gitu kan, naiknya udah sekian ratus persen. Jadi saya perlu harus tetap waspada gitu. Karena saya masuknya udah agak tinggi nih. Gitu ya, supaya aware dulu nih teman-teman. Nah, sekarang kita bahas nih dalam time frame yang lebih dekat. Oh, ternyata yang namanya HRTA itu sekarang lagi dalam fase ngapain? Dalam fase ranging ya. Sideways lah, semi sideways, dan sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini ada formasi yang terbentuk nih. Ini cup and handle formation gitu ya. Nah, ini bentukannya dia ya kayak cangkir teh gini ya. Nah, nih, ini sebenarnya ngasih indikasi bahwa memang harganya mau ngapain? Ya harganya mau breakout dari area resistennya nih. Gitu ya, jadi potensi untuk naiknya ada. Gini kalau kita simplified gambarnya gitu ya. Nah, jadi kemudian kalaupun misalnya nggak jadi naik, at least kalau teman-teman ngelihat secara teknikal yang namanya HRTA itu 1355 masih bisa maintain harganya, ya sebenarnya potensi untuk kembali naik lagi ke atas 1400 itu masih possible gitu. Jadi ya permainan sampai Q1 itu sebenarnya masih oke gitu. Kenapa? Karena pencatatan penjualannya kan akan berakhir di Desember gitu kan. Ya, so laporan di Q1-nya ini untuk tutup buku full year 2025 menurutku akan terjadi lah. Meskipun dia jualannya barang jadi gitu ya. Kita akan melihat lah ibaratnya cuan yang signifikan gitu dari marginnya. Kenapa ya? Karena kenaikan dari harga komoditasnya. Jadi di sini kita agak sedikit twistnya mainnya fundamental ya, kurang lebihnya. Karena kita udah expect, kita udah lihat sendiri harga komoditasnya naiknya lumayan besar gitu. Jadi sebenarnya untuk kenaikan si HRTA tuh masih kita bisa ekspektasi gitu. Tapi ini tadi, kalau misalnya tadi responnya gitu ya, jadi kalau naik ya teman-teman cuan bisa lihat ke 1520 sebagai next resistance-nya. Tapi ya kalau kita ngomongin cuannya gitu kan, sekarang kita balik nih worst case scenario yang akan terjadi kalau misalnya si yang namanya HRTA itu turun, ya harus antisipasi nih di bawah 1325 gitu ya. Ya karena apa? Karena ya itu tadi ada possibility lah kita punya analisa itu tidak direspon oleh pasar dan malah yang sebaliknya terjadi gitu kan. Nah, di sini ya meskipun strukturnya bagus ya, higher low-nya udah terbentuk, ya kita tinggal lihat nih asingnya seperti apa Mas Emon gitu kan. Oh, ternyata masih akumulasi nih. Berarti sebenarnya masih ada dong kesempatan untuk si HRTA itu untuk kembali naik gitu kan. Ya ini jelasnya ada gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada lah teman-teman kita buat apalagi yang nyangkut ya, potensi untuk yang namanya HRTA kembali lagi naik gitu ya. Jadi kalau misalnya udah punya harga bawah nih, khususnya di 1100-an, ya menurut Mas Emon bijak juga teman-teman holdnya sampai Q1 gitu, sampai laporan keuangannya tuh ngasih tahu bahwa si HRTA tuh cuan full year-nya naik sekian persen loh dari 2024 ya, year to year gitu kan. Year on year, sorry. Year on year-nya naik nih sekian persen. Nah, itu kan naik juga kan, bakalan naik gitu. Jadi dari sekarang kita udah bisa estimasi nih. Wah, kayak saham-saham mas sebenarnya masih berpotensi nih, berpeluang nih, selain oil and gas gitu ya kurang lebih. Kalau kita bahasnya top down approach ya, dari sektornya ke bawah ya, turun ke bawah gitu ya. Oke, ini juga cakep ya. Jadi kita lanjut setelah HRTA, kita bahas PSAB. Nah ini sama ya PSAB, apalagi yang tambangnya gitu kan. Nah, nah sama ya kalau misalnya dari ya Januari ya, Juni 2024, Desember, nah nih Januari ya. Ya kalau kita bilangnya per Januari ya naiknya udah lumayan gede juga ya untuk yang namanya si PSAB ya. Ya peaknya naik 200%, ya sekarang turun lagi 100%. Nah kalau menurut Mas Emon sih, teman-teman bisa nih pantau si PSAB gitu ya, untuk coba di swing sampai akhir tahun gitu. Tapi ya masuknya tetap harus pelan-pelan gitu. Kenapa? Ya seandainya memang harganya tiba-tiba drop signifikan, ya teman-teman bisa stop loss atau averaging down-nya sudah tahu, karena oh saya punya apa namanya capital allocation tuh lumayan banyak gitu, yang masuknya nggak langsung ditimpuk semua, tapi
bertahap gitu kan. Nah, ini juga tetap saham yang bagus gitu ya untuk PSAB, tapi kembali kita punya analisa kemarin kalau misalnya 550 itu di breakdown ya tandanya akan terjadi yang namanya lanjutan koreksi. Ya itu juga berlaku untuk sekarang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa area support yang perlu dia respon itu di 520 gitu. Dalam artian ya kalau misalnya nanti 520-nya ini tidak direspon ya malah si PSAB-nya turun lagi, ya teman-teman akan lihat potensi untuk testing ke 488. Nah, kalau menurut Mas Emon ya secara teknikal 488 ini teman-teman bagus banget untuk melakukan yang namanya entry. Ya kenapa? Ya karena simpelnya dari topnya di 705 ini kalau ke 488 koreksinya udah 30% gitu. Udah lumayan lah untuk si PSAB. Tapi yang harus hati-hati adalah ya kalau misalnya dilihat wait ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, ini sebenarnya sudah ada potensi kalau misalnya nanti 525-nya itu turun ke bawah, justru ini sebenarnya ngasih indikasi bahwa masuk ke fase downtrend. Kenapa? Karena di sini area support terbaiknya gitu ya, itu udah ketembus gitu ya. Nah, jadi ya balik lagi, ya ini cukup menarik buat dipantau. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas ini akan sulit gitu ya. Nah, terus kemudian kalau dari segi momentum ya, sudah masuk area oversold di sini teman-teman, ya ini tinggal ditunggu aja kapan dia momentumnya untuk kembali GC ya, Golden Cross naik ke atas. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk PSAB kita lihat lagi. Nah, dia masih distribusi ya, atau asingnya masih buang barang ya. Udah, teman-teman tungguin, teman-teman titip sendal dulu, seandainya harga dan koreksinya sudah mulai turun ke bawah, bisa cicil masuk pelan-pelan gitu ya. Kurang lebih gitu sih untuk PSAB. Tuh, jadi layak dipantau, masuknya bertahap, atau mau titip sendal dulu juga nggak apa-apa. Nanti mungkin Mas Emon akan update ya untuk saham-saham Mas di grup lele kita ya. Kira-kira entry level yang menarik itu seperti apa untuk teman-teman lakukan swing lagi. Ini mungkin aku akan coba pakai technical research lah di sini. Oke, itu untuk PSAB ya. Next-nya itu, lama juga ya tak bahasin ini ya. Archie ya. Nah, jadi untuk Archie, sama ya konsepnya, sedang ada pelemahan harga. Kenapa kalau Mas Emon sih ngespotnya yang pertama tuh dari stochastic slow-nya dulu gitu ya. Oke nih momentumnya masih turun nih guys gitu kan. Wah nih masih turun nih, udah masuk area oversold tapi ya belum ada nih indikasi mereka berdua mau ketemu garisnya ya, mau ketemu untuk crossing up ke atas. Berarti kita masih ngeliat gitu, berarti masih punya ekspektasi bahwa dalam ya at least beberapa hari ke depan kita ngelihat masih ada potensi untuk koreksi ya untuk si Archie gitu karena belum ketemu nih momentumnya gitu kan. Nah, jadi yang harus teman-teman kembali perhatikan adalah harus bisa yang namanya antisipasi kalau nanti harganya turun di bawah 1100 ya teman-teman akan lihat nih di 1055 akan jadi supportnya gitu kan. Tapi ya kalau 2 harinya turun lagi, nah ini yang kita akan update berikutnya gitu. Tandanya apa? Tandanya ini akan terjadi koreksi lanjutan gitu ya. Seandainya 1130 dan 1055-nya itu terbreakdown ke bawah gitu ya, terbreakdown ke bawah. Nah, itu ya. Ya mungkin akan ada di sini sih palingan, di sini atau di sini. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi, nah ini nggak tahu ya yang Archie ada nyangkut tadi 1300 ya kalau nggak sengaja baca gitu ya. Nah ini Mas Emon nggak bisa ngasih harapan apa-apa gitu ya. Mungkin agak sedikit lama ya untuk kejemput lagi, tapi ya itu ya karena minusnya udah lumayan ya, udah dua digit ya. Sebenarnya nggak bisa Mas Emon bilang langsung SL gitu, nggak bisa ya. Tapi ya salah satu tetap saham yang bagus. Mungkin kalau nyangkut averaging down lah bertahap gitu ya, jangan semua pelan-pelan. Ya gitu sih palingan. Jadi harus diperhatikan yang pertama 1100. Nah, tinggal kita lihat asingnya apakah ada yang akum di Archie. Nah, ini belum ya, masih buangan. Jadi yang nyangkut tadi mungkin harus sedikit lebih bersabar gitu ya, teman-teman ya. Tuh, 1226 juga ya. 1202. Nah, jauh gitu ya. Pokoknya konsep Mas Emon gini, teman-teman. Seandainya ya, nanti teman-teman ngelihat dan sudah mulai tidak yakin di minus 3-5% ya,
ini silahkan teman-teman stop loss. Kenapa di stop loss? Karena teman-teman JJS, BSJP itu biasa dapat 3-5%. Jadi ini masih rasional gitu ya. Wait, salah nih, takut nyangkut. CL dulu. Wah, ada JJS bagus nih di Mas Jem. Wah, ini oke banget nih. Kira-kira nih saya yakin nih naik. Ya udah silahkan masuk. Dapat lagi datu 3% kan. Jadi kalau kecil gak yakin, tutup posisinya supaya tidak ada dosa sangkut 2025 menjelang 2026 gitu ya. Sama ya teman-teman juga lebih tenang kan. At least ya udahlah, rugi sekian gitu kan. Masih tercover lah. Teman-teman besok tambahin lagi juga kan kecil gitu kan. Daripada nanti kalau misalnya 13% atau di atas 10% tuh udah beda lah caranya, itu lebih kompleks gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman lihat masih terjadi distribusi ya harus sabar gitu kan. Asingnya masih buang ya harus sabar gitu ya. Itu sih Archie. Jadi pantau nih ya. 1100-nya dipantau nih. Kalau turun, nah itu ya kita update lah berikutnya. Oke, next Mas ya. Antam, sorry. Nah, ini Antam juga kan. Sebenarnya ini salah satu yang Mas Emon agak-agak wanti-wanti dalam artian ya si mana ya? Apa gitu kemarin. Ini kayak double top formation yang di sini nih sebenarnya ya. Yang aku agak sebenarnya agak berani gitu karena potensi koreksinya ya biasanya kalau based on technical structure itu agak cukup dalam gitu kan. Makanya sebenarnya di sini teman-teman melihat yang namanya adanya konfirmasi yang namanya lower high nih. Ditambah lagi teman-teman ngelihat stochastic zone-nya kebuka ke bawah. Tandanya ya teman-teman akan melihat potensi lebih besar probabilitas yang namanya Antam itu untuk kembali koreksi di perdagangan besok. Meskipun ya tidak ketutup kemungkinan, sama kayak tadi mungkin lupa ya, si yang namanya Archie untuk balik arah juga sebenarnya nggak ketutup kemungkinan terjadi gitu ya. Misalnya kayak wah dia bounce back lagi, mungkin nggak mungkin juga gitu. Tapi ya kalau ngomongin dari structure yang terbentuk ya potensi koreksinya jauh lebih besar, apalagi dukungan asingnya outflow ya. Tapi kalau misalnya besok di Senin wah pada inflow nih asingnya ke saham-saham Mas, ya naik gak? Ya potensi naiknya jauh lebih besar gitu ya teman-teman ya. Nah di sini sebenarnya yang terjadi adalah ketika 3100-nya ini dia ke reject ya, nggak mampu diklaim ya, teman-teman melihat oh ternyata rejection ini membuat harga itu kembali turun, dan turunnya ya berturut-turut lah begini kan untuk reject di bawah 3000. Nah, next targetnya di mana? Next targetnya ya simpelnya ke 2870. Kalau teman-teman lihat ini drop lagi, ya ke kuncinya candle-nya solid gitu ya. Ini kan penurunannya solid nih. Candle-nya solid 2 kali ya ibaratnya di 2800 juga teman-teman lihat hari Senin candle-nya solid turun. Ya next targetnya adalah di 2710. Gitu. Based on technical gitu ya. Nah, tinggal lihat momentumnya juga nih. Wah, sama nih. Ibaratnya si dua kan, price action sama momentum, dua-duanya ngasih lihat turun. Enaknya saham gede, kita bisa lihat asingnya. Wah, asingnya masih buang. Berarti konfirmasi 3 nih. Asingnya buang, stochastic slow-nya crossing down ke bawah, sama teknikalnya ngasih tahu kalau misalnya besok closingnya ke bawah, ya potensi besarnya untuk turun ya. Tapi kalau tiba-tiba besok inflow, ya bisa jadi bounce back gitu ya. Gitu, oke? Kurang lebih Antam kayak gitu ya, sama kayak si temennya si Archie. Oke, nextnya emas. Emas juga nih, aku sih IPO langsung buang ya. Kalau misalnya si yang namanya emas ya, saya sih simpel gini ya. Ya selama dia nggak balik ke 3890 ya potensi untuk koreksi lanjutannya masih besar. Nah di sini kan sebenarnya kita pernah bilang ya, ya harusnya harusnya kan dia bisa lah untuk klaim ibaratnya di 3900 ini kan. Nah, sebenarnya ya wanti-wantinya adalah ya di sini nih. Dia nggak berhasil kembali lagi ke atas ya dari sini nih. Nggak berhasil kembali lagi ke atas ya. Memang benar potensi penurunan lanjutannya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, Mas ini kan areanya udah oversold.
mungkin nggak ada potensi untuk naik atau bounce back gitu, technical bounce. Ya ini tetap ada gitu. Tapi ya ibaratnya kita nggak tahu nih di sini. Kenapa? Karena ini pun naiknya bukan nggak valid, nggak tebel gitu, candle nggak solid. Berarti ibaratnya udah di level 3.700-an aja, ini selling pressure-nya masih kuat banget nih daripada si emas yang menghasilkan harganya nggak kemana-mana. Tapi apakah mungkin besok teman-teman ngelihat naik? Ya ini tetap mungkin. Tapi ya untuk kembali ke harga 4.000, yang namanya emas harus bisa klaim dulu 3.900 ya nih, sebelum dia kembali lagi 4.070 gitu ya. Nah kalau ini nggak kuat gimana Mas? Ya udah next penurunan harganya antisipasi ke 3.600 gitu. Apakah saham emas bagus? Bagus setelah dia memproduksi gitu ya. Jadi emas bagus nggak? Bagus setelah dia produksi emas. Tapi sebelum dia belum memproduksi emas, ya itu akan kurang bagus gitu ya. Oke, si emas nih ya. Nah, teknikalnya turun gitu ya. Oh, berarti ada potensi naik dong Mas. Ya kenapa ya? Karena kita ternyata ngelihat nih, oh ternyata asingnya udah mulai bagus gitu, udah mulai masuk nih. Betul, bisa. Tapi ya jadi mix nih, nggak bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Karena counter dari duanya ya. Jadi teknikalnya kurang bagus, tapi asingnya malah masuk ya 2 hari terakhir khususnya. Jadi apakah ada potensi naik? Ya kalau ngelihat kayak begini, mungkin teman-teman bisa lihat ada potensi yang namanya technical bounce sampai 3.890 sebelum harganya kembali turun ke bawah. Kenapa sih Mas turun ke bawah? Ya karena kita ngikutin flow yang terbentuk sebelumnya. Di sini masih dalam fase downtrend ya. Gitu. Nah, inilah yang Mas Simon sebut kenapa kalau udah dapat double top formation tuh agak sedikit beres ya karena ini nih. Main kan koreksinya kan setelah double top sekitar 25%-an gitu. Gitu kurang lebih ya. Ya kalau misalnya memanfaatkan momentum bisa, kenapa ya? Karena secara nggak langsung di sini area Fibo nih 1,618 yang potensi naik tetap ada. Ya mungkin coba testing ke sini ya. Nah ini karena ini gap juga sih soalnya ya. Mungkin di sini ya teman-teman ya. Di 3770 yang akan tutup kemungkinan nih. Gitu kalau misalnya dia bisa klaim ya bagus nih sebelum naik lagi ke 3.900. Tapi jangan heran juga nanti kalau misalnya tiba-tiba naik di bawah turun lagi ya harus antisipasi karena masih fase downtrend ya. Kita nggak tahu bottomnya di mana. Oke. Untuk emas kemudian MDKA. Nah, ini juga sih salah satu yang gocekannya luar biasa ya. Naik tiba-tiba dibanting gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi ya cukup early lah kalau misalnya teman-teman mainkan di sini ya. Kalau ngambil stochastic slow ini oke banget dan ini 2 kali juga seperti itu ya, stochastic slow-nya crossing up dia naik lagi, udah mulai crossing down dia koreksi gitu. Jadi ini lumayan relate nih si stochastic slow-nya di sini ya. Cukup presisi nih. Di sini juga kan naik. Nah nih di sini juga nih dia spot bottoming-nya di sini nih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman main pakai stochastic slow di sini lumayan lah. Ini lumayan main di sini ya. Cukup akurat untuk si MDKA ya, untuk karakternya cocok banget nih dia. Nah, jadi ya kalau misalnya pengen entry Mas, aing nggak tahu mau entry apa, bisa nggak nih MDKA? Ini juga bisa ya, menarik untuk day trade ya. Tapi ya kalau misalnya udah punya kayak dari 2000 Mas, saya mau pegang sampai akhir tahun di swing bisa nggak? Ya bisa. Kenapa ya? Karena impact tadi tuh harga emasnya masih tinggi lah 4.000. Kecuali harga emasnya koreksinya sampai 3.200. Nah itu mungkin lain cerita lagi. Dan juga sebenarnya momentum yang terbentuk di sini kan bagus banget. Nah, tinggal kita lihat nih konfirmasi asingnya apakah masuk atau enggak. Nah di MDKA ternyata ya setelah berturut-turut buangan terus-menerus ya akhirnya dia asingnya inflow lagi. Jadi potensi untuk naiknya masih tinggi ya teman-teman ya. Next targetnya ke 2.370 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja lah ya. Dewa dan Bumi kan udah biasa lah ya teman-teman ya. Oh katanya Broxumnya bagus ya. Nah ini MDKH BK-nya beli ya. Oke lah BK-nya beli bisa follow ya. Ini retail-retailnya ada nggak? All in, waduh jangan ngajarin gitu kak. ZP, YP, nah ini YP, XLXC buang ya naik nggak? Naik lah ini besok mah. Ya langsung dihajar semua ya sama ketua BK ya. Ini kayak PD-nya bandar ya. PD bandar ya. Gitu.
Jangan. Oke, lanjut ke ini ya, ke Dewa ya. Nah, Dewa nih. Oke, Dewa kembali ya. Nggak ada salahnya teman-teman untuk memanfaatkan momentumnya, entah itu dia mau akuisisi, baru selesai akuisisi akan dibawa terbang lagi, fundamentalnya tiba-tiba bagus, nggak apa-apa, manfaatkan aja. Momentumnya manfaatkan aja, tapi ya lagi-lagi Mas Emon cuma bisa bilang kalau ya teman-teman yang punya harga di bawah sini ini akan sangat-sangat diuntungkan gitu, dalam artian ya udah tinggal di hold aja, cuan masih bisa lah potensi untuk memaksimalkan cuan gitu kan. Tapi buat teman-teman yang baru-baru beli sebenarnya biar Mas Emon jadi yang sedikit kontrarian lah gitu, dalam artian yang kalau yang lain bilangnya bullish, Mas Emon yang kasih rem lah gitu ya. Jadi perspektifnya biar sedikit berbeda gitu kan. Nah, ini dari April itu naiknya udah 400%. Gitu ya, buat yang baru masuk deh khususnya. Buat yang udah masuk tinggal di hold kan. Yang udah masuk lama tinggal di hold. Jadi ya kalau misalnya nanti dianya naik ya, ini udah 415% ya. Nah, ini peaknya 450% naiknya. Jadi kalau misalnya besoknya naiknya 5% ya teman-teman entry, wah saya cuan 5% dari si Dewa gitu. Ingatlah sudah ada orang yang cuannya lebih dari 450% gitu. Kenapa? Karena saya masuknya di pucuk. Gitu ya. Terjemahkan sendiri, simpulkan sendiri gitu dalam artian, apakah iya saya masuk di sini gitu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman scalping ya beda lagi gitu ya. Kalau scalping justru mainnya yang begini. Kenapa? Karena likuiditasnya besar. Ya ngambil ibaratnya cuan bungkusnya bisa langsung. Kenapa? Wah, ngincar 2% nih. Di mana? Ya saham yang rame kayak Bumi. Oke, saya dapat harga bawah, 2% langsung di TP gitu ya. Atau kalau main scalping. Oke? Nah, tapi ya kalau misalnya kagak tahu ya nggak bisa mantau 24 jam, coba pikirkan secara logika ya. Teman-teman cuannya nanti kalau misalnya ditarik naik 5%, tapi ada yang dari bawah udah pegangnya dari bulan April udah 450%. Apakah teman-teman akan kebagian kuah sayurnya doang? Ya kita nggak tahu gitu, karena kita nggak tahu harganya mau dibawa kemana gitu kan. Nah, oke, sekarang kita ngomongin sekarang ya, time frame sekarang. Nah, di sini ya selama kalau kita ngomongin perstrukturan gitu ya, atau price action, ya selama si Dewa ini nggak turun dari 382 ini, 382 ya, dia close ke bawah dan mengindikasikan adanya yang namanya penurunan, ya potensi naiknya tetap ada. Tapi yang jadi concern Mas Emon di sini gini, sering terjadi adalah ketika harganya mau dibawa ke atas dan sering terjadi yang namanya rejection, ketika selling pressure kuat, teman-teman sering melihat yang namanya koreksi terjadi. Dan hal itu sama ya pada pergerakan hari di ya kurang lebih dari 11 November. Ini terjadi juga ya. Jadi mirip kan di sini sama di sini gitu ya. Waktu peaknya gitu. Nah, di sini udah dikasih tahu juga sebenarnya 478-nya sudah peak nih. Harganya langsung dibawa turun. Berarti ada indikasi bahwa memang selling pressure atau orang mau ngejual itu lebih tinggi ketika harganya di bawah di atas 478. Dan teman-teman lihat juga nih, apa tuh? Nah, ketika harganya mau dibawa naik ke 452 ya, di sini harganya kembali dibanting atau kembali lagi terreject. Artinya apa? Ketika dia naik, sellersnya itu lebih banyak yang ngejual gitu. Udah nih, beli. Ketika, nah nih spesifiknya kalau supportnya di 434, setiap harga naik di 434, teman-teman bisa lihat yang namanya rejection atau kita bilangnya shadow candle atau ekornya gitu ya. Ada ekor nih. Tandanya apa? Tandanya memang harga pernah dibawa ke situ, tapi dengan tekanan jual yang tinggi, akhirnya closingnya di bawah 434. Jadi, dan 2 kali hal itu sudah terjadi nih. Buangan lagi, dan sekarang lagi mendekati 408. Nah, seandainya 408 itu turun, ya maka harus teman-teman antisipasi untuk penurunan lanjutannya ke 382. Gitu ya, 382, 384. Nah, tapi apakah bisa naik? Ya, ini bisa naik tetap. Kalau misalnya dia tetap jaga closingnya tetap di atas 408. Nah, terus kemudian teman-teman cermati juga yang namanya stochastic slow di sini ya udah turun nih, gitu kan. Ya, tapi Mas, ini ada potensi nggak mau crossing up juga? Ya, ini tetap ada. Ya, makanya itu Mas Emon bilang bisa dimanfaatkan, ramenya masih bisa dimanfaatkan. Tapi ya itu, tetap teman-teman pasang rem, seandainya harganya nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman,
ya ini harus dipersiapkan untuk area support di 382 atau di 408. Ya kenapa? Ya karena kalau teman-teman entry dan harganya dibawa lagi ke 434 ya kan udah cuan. Semuanya kan mau. Tapi kalau seandainya analisa kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan, misalnya, nah apakah teman-teman sudah siap nih untuk antisipasi resiko yang akan terjadi di sini? Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat ininya ya, foreign flow-nya. Sorry. Nah, coba lihat nih, Dewa buangannya 150M. Kayak masuk lagi 5M. Nah, terus tiba-tiba masuk lagi, keluar lagi nih agak gede. Ya kan? Ya kurang lebih, jumlahin aja nih kan. Kurang lebih berapa nih? 3 tambah 5, 8, 8 mendekati 9. Nah, ini kan hampir 100M lagi buangannya kan. Jadi bayangin dikasih naik, habis buang 150M, di total lagi buang lagi 100M, ya 50 masuk lagi, 50 hampir 60, kemudian buang lagi 30. Jadi kan sebenarnya nih dalam jangka waktu kurang lebih dari tanggal 7 sampai 21 ya sekitar berapa hari tuh? Tanggal 7 sampai 21, kurang lebih 2 minggu lah ya. 2 minggu ya ngelihat kok masuknya lebih kecil dari buangannya gitu. Sebenarnya udah kelihatan kan. Nah, apakah ini tanda-tanda? Ya kembali ke teman-teman nyimpulinnya gitu kan. Nah, palingan sih biar bener-bener exactly tahu ya bahas bandarmologinya mau nggak mau. Jadi agak sedikit lama kan di Dewa gitu. Nah, kalau misalnya di Dewa ya per tanggal 21 ya? Iya 21 ya teman-teman lihat. Ya masuk PD, SQ, CC, YP ya kan, ada YP, ada XC juga. Nah, yang buang barang siapa? LG, SS, MG. Ini kangkang buyurnya pada buang. Nah, kan sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan di sini kan. Tapi kalau misalnya kita mundurin dari tanggal 14, tinggal kita lihat siapa yang paling banyak masuk. Jadi per tanggal 7 sampai sekarang ya udah lihat siapa yang paling banyak masuk. Gitu kan. Karena ya time frame di sini ya yang banyak masuk dari mana? Ya dari tanggal 7 kan hype-nya. Wah, dia berhasil akuisisi ini si tambang Wolfram itu kan. Gitu kan. Nah, di sini berhasil naik nih. Ya udah tinggal kita lihat, oh ternyata retailnya numpuk nih. XL, YP, PD, oh ada aku juga, tapi bandingannya beda kan. XC juga ada. Tinggal lihat yang dagang siapa, langsung LG, SS, BK. Gitu ya. Ini nggak tahu kalau misalnya memang si Dewa ini beneran bagus, ya itu tadi kan. Ya mungkin potensi untuk naiknya ada, tapi tetap teman-teman kasih rem. Berarti apa? Seandainya kita punya analisa itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu atau tidak direspon oleh market, di mana teman-teman melakukan yang namanya exit plan-nya apa gitu. Jadi potensi cuannya yes bisa lah ke 478 masih dikasih dan masih berpotensi. Tapi seandainya analisa ini tidak terjadi dan yang terjadi malah penurunan harga, ini kan yang teman-teman nggak siap. Saya exit di mana ya? Gitu kan. Gitu ya. Jadi kembali ke teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya Mas Emon sendiri apakah masuk Dewa ya? Tentu tidak gitu ya. Mungkin aku kalau coba paling titip sendal doang, satu lot mau lihat gimana sih Dewa perkembangannya. Udah gitu doang. Itu ya, nextnya Bumi. Sama ya Bumi. Ya jujur aja ya Mas Emon kagak ngikutin Bumi dan Dewa. Kenapa? Karena ya kalau misalnya teman-teman lihat historical ya selama 20 tahun, ya menurutku ini nggak menarik gitu ya. Gitu ya. Karena sudah sering nyangkut-nyangkut gitu, jadi udah ada lah beberapa saham-saham yang sebenarnya masuk kategori blacklist gitu kan. Dalam artian ya kalau Mas Emon ngelihat saham ini mungkin nggak di hold lama, ya meskipun ya sayang sih sebenarnya karena udah dimasukin blacklist jadi ketinggalan opportunity kayak begini kan. Ya mungkin jadi introspeksiku berikutnya lah ya. Untuk memanfaatkan momentum lebih bagus gitu kan. Jadi ya tetap congratulations yang udah dapat di bawah, potensi naik lagi tetap masih bisa ada, tapi perhatikan mulai terjadi rejection di 238. Karena apa? Kalau dilanjutkan, teman-teman ngelihat dia harga turun ke 208, ya apakah ini wajar? Ya ini wajar gitu, koreksi sehat gitu kan. Ya ibaratnya menindaklanjuti lah daripada selling pressure atau rejection yang terjadi di 238, dia juga reject nih. Nggak reject sih, lebih baiknya dia juga breakdown nih dari 224. Jadi potensi sebenarnya teman-teman ngelihat penurunan sampai 202 tetap berpotensi, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga untuk yang namanya Bumi kembali recover ke 224. Nah,
tolak ukurnya apa ya? Di sini tinggal dilihat nih, banyakan siapa yang masuk. Kalau asingnya masuk lagi, ya naik gak ketutup kemungkinan. Tuh, CCXL, buset dah. Merinding asli bahas bumi tuh. Nah, lihat nih, jangan denial juga. Kenapa? Oke, masuk paling gede kapan? 500M di tanggal 11. Tanggal 12-nya buang 200M. Terus apa lagi nih? 178M kan? Masuk lagi. Kemudian lihat buangannya. Di sini aja udah 500M. Buang lagi 41M. Masuk lagi 39. Anggaplah ini cengli lah ya. Anggap aja impas. Buangannya lagi 28M, buang lagi 65M. Jadi ya, basically teman-teman udah lihat nih. Ya sejauh mata memandang sebenarnya udah lebih banyak jualannya gitu kan. Tinggal dilihat nih, 14 ke 14, Bumi, CCXL, YP, PD, LG, XC. Nah, ini Kang Guyur, ada lagi nggak? Nggak ada. Buang barangnya langsung aku DX. Aku angkat tangan langsung ya. Ini jomplang ya. CC masuk 14 volumenya 14 juta. Teman-teman lihat sih aku dua kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Berarti ya secara 2 minggu ini teman-teman sudah melihat yang namanya distribusi, tapi belum tercermin di harga sahamnya yang ibaratnya koreksinya lumayan agresif gitu. Jadi begitulah. Gitu ya, tinggal kita lihat. Ya secara teknikal ya that's why Mas Emon bilang, ya potensi naik tetap naik bisa nggak? Ya bisa ya, karena kita kagak tahu besok apa yang terjadi kan. Tapi ya udah ngelihat bukti-bukti yang ada, dengan juga teman-teman lihat si ini masuk beberapa kali di area overbought ya, meskipun dia memang closing up lagi naik ke atas, ya tetap aja nggak menutup kemungkinan untuk koreksi ke 202 gitu ya. Gitu. Sama kemudian teman-teman juga lihat nih, khususnya buat yang baru ya, seandainya teman-teman masih pegang di area 202 let's say, ya mau hold juga nggak masalah. Tapi ya ingat, kalau misalnya udah turun di 202, ya pilihan mau di SL atau mau di TP itu kembali ke teman-teman. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya Mas Emon ngasih rem buat teman-teman yang akan dan baru akan masuk, atau yang udah nyangkut misalnya di 230-an gitu kan. Nah, kenapa ya? Karena Bumi sendiri naiknya udah berapa persen gitu. Jadi biar kita tahu nih, oh naiknya udah 110% juga gitu kan. Ya di sini yang paling agresif kan dari 10 November nih. Ya naiknya sekitar 60%. Ya kalau misalnya dibilang structure, ya based on structure ya di sini ini cakep gitu loh. Kalau kita mau lihat nih, ini higher low-nya terbentuk terus kan. Makin lama makin tinggi. Ya potensi naik ada nggak? Ada. Ya tapi melihat distribusi dari ketua-ketua besar kita, ya bisa jadi rem lah buat teman-teman gitu kan. Kalaupun mau di hold, sudah bisa menentukan kira-kira saya exit di mana ya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk si beberapa saham emas termasuk si Bumi dan si Dewa gitu. Jadi kalau misalnya udah ketinggalan kereta dan belum dapat, ya udah nggak jadi masalah kok, nggak ngikut atau melakukan titip sendal juga nggak jadi masalah gitu ya.